Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa semangat ibu-ibu serta bapak hari ini karena telah memberikan waktunya untuk saya menyempatkan diri mendengarkan saya melakukan diseminasi. Diseminasi ini sebagai salah satu tugas prasyarat saya melaksanakan pendidikan guru penggerak pada angkatan 8 ini. Izinkan saya menyampaikan materi yang selama ini sudah saya peroleh. Saya di sini bukan untuk menggurui, namun saya di sini bersama ibu-ibu sekalian belajar bersama untuk memajukan sekolah kita. Kita masuk pada konsep utama budaya positif yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar dari lama menjadi baru. Kemudian kita akan membahas mengenai disiplin positif. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai motivasi perilaku manusia. Pada posisi kelima, kita akan membahas mengenai posisi kontrol. Yang keenam, membahas mengenai keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restribusi. Kita akan masuk pada pembahasan kita yang pertama. Sudah siap ibu-ibu? Siap. Saya ingin dengar suaranya dulu. Mana suaramu? Ini suaraku. Iya, semangatnya luar biasa. Berarti masih mendengarkan dengan baik dan menyimak materi saya hari ini. Terima kasih. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini kita tahu bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang sudah kita ketahui selama ini bahwa kita sudah berjalan dengan senang hati mengikuti program kurikulum baru kita, yaitu kurikulum Merdeka. Merdeka semuanya? Merdeka. Selalu merdekakan anak-anak, sekaligus kita juga memerdekakan jiwa kita, ya. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua. Di sini saya akan membahas mengenai disiplin positif. Kita lihat di sini, tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, di sini kita juga diharapkan dengan adanya disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, ancaman, dan hukuman. Nah, kadang ya kita sering tanpa sadar melakukan itu, meminta anak melakukan sesuatu dengan sedikit memaksa. Misalnya, kamu nanti harus duduk di depan. Nah, dengan seperti ini kita secara tidak langsung dengan alam bawah sadar kita meminta anak untuk mengikuti segala perintah kita dengan sedikit paksaan. Nah, ini yang tadi kita bahas. Kita akan membahas yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak serta Ibu yang hadir di sini, apa kebutuhan dasar hidup kita? Mulai dari bangun tidur saja, kebutuhan hidup pertama. Makan. Ada lagi? Minum. Sehat. Baik. Itu adalah bagian dari kebutuhan kita. Jika kita tidak makan, kita tidak minum, dan kita tidak memiliki tubuh yang sehat, bagaimana kita mau mengajak dan mencerdaskan kehidupan bangsa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Di sini kita menyadari bahwa kebutuhan manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Kita semua pasti ingin mempertahankan hidup kita dengan cara yang tadi. Ada makan, ada minum, serta mungkin kita berolahraga supaya kita hidup selalu sehat. Terima kasih. Yang kedua kita lihat di sini ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah,
seperti kita lihat di dalam kelas kita masing-masing ya, Ibu serta Bapak, bahwa anak-anak yang kita bahwa saat ini atau kita dipercayakan orang tua untuk kita itu adalah anak-anak yang datang ke sini ingin memiliki rasa diterima. Kita sebagai guru hendaknya memiliki rasa itu ketika bertemu dengan mereka. Jadi itu mereka datang ke sini ingin diterima sebagai siswa, ingin diterima sebagai seorang anak yang sama-sama belajar di bangku sekolah. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu pengakuan. Setiap anak pasti mendambakan adanya pengakuan. Diaku sebagai siswa SD mana ya, seperti itu, atau siswa SMP atau SMA mana. Di sini kita menyadari bahwa pengakuan ini adalah hal penting yang mereka butuhkan supaya hidup mereka juga merasa seimbang. Kita menginjak kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Nah, di sini di dalam kurikulum Merdeka kita tahu ya Bapak Ibu bahwa kita dimerdekakan dengan kurikulum saat ini. Di sini bukan berarti kita bebas lepas tanpa kendali, namun kita tetap diberikan kebebasan dengan protokol-protokol yang ada, dalam artian segala yang kita lakukan harus selalu berpatokan pada kebahagiaan siswa, gitu ya. Dan yang terakhir, kita kembali ke kebutuhan kebebasan tadi akan menimbulkan adanya kesenangan jika anak-anak kita diberikan pelayanan yang memadai. Seperti itu ya Ibu-Ibu. Ada pertanyaan? Ya. Boleh dilanjutkan? Boleh. Baiklah. Kita membahas yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kita melihat adanya dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, kita lihat poin yang pertama di sini. Di sini dikatakan bahwa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi artinya seseorang melakukan perbuatan atau melakukan harapan kita karena dengan dasar menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini ditegaskan bahwa murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Nah, ini yang harus kita mulai. Takut dihukum. Ini yang selama ini memotivasi anak-anak. Aku harus disiplin, aku harus tertib, aku harus mengikuti peraturan yang ada. Di sini karena mereka awalnya adalah daripada aku tidak tertib, aku pasti nanti akan dihukum. Nah, di sini harus kita mulai merubah paradigma kita. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini tanpa kita sadari, bahkan kita yang sudah dewasa ini pun juga kadang melakukan perilaku tersebut karena kita juga ingin mendapatkan imbalan. Salah satunya misalnya penghargaan. Kalau di kelas dulu kita sering menerapkan reward and punishment seperti itu, ada hukuman, ada penghargaan. Tidak kalah dengan kita para guru yang mungkin kita ikut pendidikan guru penggerak ini karena kita akan mendapat reward, misalnya mendapatkan sertifikat. Itu juga salah satu motivasi perilaku manusia yang saya alami. Namun saat ini saya mulai menepis anggapan paradigma lama itu untuk berubah menjadi manusia yang baru dan tidak lagi mengharapkan imbalan atau penghargaan mengenai apa yang harus saya lakukan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini ditekankan bahwa murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nilai-nilai ini secara tidak langsung akan tumbuh dan tertanam di dalam diri anak jika kita menjadi orang yang menghargai mereka. Nah, di sini kita sebagai guru harus menggarisbawahi bahwa anak harus selalu kita hargai. Bentuk kebebasan apapun harus tetap kita hargai. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa konsep disiplin
dengan identitas gagal. Tadi saya mengatakan adanya reward, punishment, ada hukuman dan ada penghargaan. Nah, salah satu hukuman yang sering kita lakukan dan sering kita tidak sadari itu melalui perkataan. Nah, Bapak Ibu sadar tidak? Ada yang kita melakukan hukuman kepada anak melalui perkataan. Kadang-kadang dulu Kadang-kadang, ya. Tapi saya juga kadang begitu. Saya nggak sadar melakukan hukuman kepada seorang anak dengan kata-kata. Ini yang harus selalu kita hati-hati, kita tekankan dan kita tanamkan dalam diri kita. Nah, kita bicara ke hukuman. Hukuman itu sifatnya pasti menyakitkan, ya tidak? Nah, di sini ada rasa sakit orang yang menerima, dan kemudian ada rasa tidak nyaman. Murid menjadi muncul rasa takut dan sifatnya biasanya memaksa. Betul? Nah, ini murid biasanya cenderung untuk menyembunyikan kesalahannya jika telah melakukan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, ini mungkin kita yang era atau siswa-siswa generasi lalu merasakan ini. Ketika kita melakukan satu kesalahan, guru-guru kita kadang langsung memberikan kita judge atau cap. Hei, kamu salah. Sekarang kamu silahkan memperbaikinya dengan cara dihukum, berikan hukuman temannya. Misalnya temannya yang menghukum. Nah, atau mungkin gurunya, hei, kamu salah Edith. Silahkan nanti pulang sekolah nyapu. Begitu. Pernah? Iya, Edith pernah mengalami. Saya juga pernah seperti itu. Nah, namun di balik hukuman itu kita juga harus menekankan bahwa ada penghargaan. Namun di sini kita tekankan sekali lagi ada kata identitas gagal. Berarti adalah sesuatu konsep yang selama ini kita jalankan namun sebenarnya itu kurang tepat. Baik, kita lanjutkan pada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di dalam konsep disiplin ini kita mengenal dua hal, yaitu ada hukuman dan ada penghargaan. Nah, seperti apa sih hukuman itu? Biasanya hukuman ini akan memberikan rasa sakit pada orang yang menerima. Selain itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman, sehingga kadang juga membuat murid-murid kita menjadi takut. Secara tidak langsung kita kadang melakukan hal tersebut, namun kita tidak menyadari apa yang telah kita lakukan, karena biasanya secara tidak langsung juga kita melalui kata-kata yang kadang terlontar begitu saja. Nah, ini yang harus kita kurang-kurangi ya, Bapak Ibu. Dan selanjutnya, biasanya hukuman itu bersifat memaksa, serta biasanya murid yang menyembunyikan kesalahan karena dia takut menerima hukuman. Sehingga kadang kalau anak yang sudah menerima hukuman ini menjadikan mereka anak-anak yang rendah diri. Kemudian selanjutnya pada identitas yang gagal ini, adanya penghargaan yang tidak efektif akan merusak hubungan serta mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking juga termasuk salah satu penghargaan, namun sayangnya ini juga akan mematikan kreativitas anak, karena anak-anak yang notabene katanya lebih pandai, dia lebih berprestasi, berulang kali diminta maju, namun akhirnya yang berkembang hanya itu saja. Namun anak-anak yang kurang atau yang mungkin tidak masuk dalam ranking, malah mereka yang sebenarnya potensi, namun sayangnya tidak bisa berkembang. Nah, ini juga kita merupakan salah satu perbuatan yang merampas hak anak untuk menghargai dirinya sendiri. Itu sebaiknya harus kita kurangi kecenderungan seperti ini. Kita masuk pada konsep disiplin untuk identitas sukses. Di sini kita mengenal dua hal. Kalau identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, apakah itu konsekuensi? Kalau Bapak Ibu mungkin sering melihat atau mendengar bahkan melakukan, apa sih itu konsekuensi? Akibat atau apa? Oh, akibat yang harus dilaksanakan. Kalau restitusi, itu kalau saya jujur, restitusi itu biasanya misalnya nih, saya pergi ke dokter,
saya tidak ditanggung oleh BPJS, saya membayar dulu. Terus saya klaimkan, saya tukarkan ke yayasan, itu namanya restitusi, ibu. Tapi bukan itu konsepnya, ya. Karena kita tidak bicara uang, tapi kita bicara tentang identitas sukses. Jadi restitusi di sini ada tanggung jawab murid atas perilakunya. Ketika siswa melakukan kesalahan, mereka harus tahu bahwa mereka melakukan kesalahan dan harus bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, kemudian restitusi ini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi tidak dalam waktu singkat, jadi ada masanya. Tidak hanya saat ini saja, namun selanjutnya kamu harus berbuat apa, seperti itu ya. Dan biasanya restitusi ini murid menghormati dirinya dan orang lain. Kita belajar untuk saling menghormati seperti dalam dimensi profil belajar Pancasila. Kemudian yang keempat, restitusi ini merupakan teori kontrol bahwa dirinya memegang kontrol atas segala sesuatu yang dilakukannya sehingga bisa mempertanggungjawabkan kembali yang sudah terjadi. Serta biasanya restitusi ini menyebabkan murid menjadi bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ada pertanyaan untuk konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu? Jelas ya? Jelas atau belas? Jelas. Nah, kita lanjutkan ya untuk materi berikutnya, yaitu tentang cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini kita melihat, kita simpulkan dari poin-poin tadi bahwa pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Nah, ini untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita amati di sini dan perlu kita garis bawahi ada kata menciptakan kondisi untuk memperbaiki. Bukan sesuatu yang aneh ya, ketika anak melakukan kesalahan terus mereka merasa merasa seperti disingkirkan. Itu biasa. Nah, dari situ ketika melakukan kesalahan, mereka ada penyesalan, kemudian mereka ada keinginan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Nah, sekarang kalau kita amati di depan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar. Nah, di sini harus kita tekankan, belajar dari kesalahan. Mereka tidak harus menebus kesalahan mereka, tapi mereka harus mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan hal yang baik. Namun selanjutnya apa yang harus mereka lakukan? Ini salah satu kalau ujian belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri-cirinya adalah memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Nah, ingat, restitusi tidak boleh memaksa seorang anak untuk menyadarinya. Jadi dia harus sadar secara langsung. Kemudian yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lanjut pada fokus pada karakter bukan tindakan. Di sini yang kita amati pada anak bukan tindakannya saja, namun mengubah karakter anak yang tadinya kurang baik menjadi pribadi anak yang lebih baik, serta menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan dalam contoh kasus seperti ini misalnya, ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Apakah memberikan hukuman, ataukah restitusi, atau konsekuensi? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Mengapa restitusi? Bu Indi? Ya, restitusi karena kita bersama murid itu menyatukan satu pendapat. Kita meminta murid untuk langkah apa sih yang harus kamu lakukan. Jadi muncul dari murid itu sendiri. Oh, gitu. Jadi ada rasa sadar dari murid itu sendiri. Terima kasih atas jawabannya. Saya setuju dengan jawaban Bu Indi bahwa siswa yang sering tidak mengerjakan PR ini bukan kita beri hukuman, bukan kita berikan konsekuensi, namun sebaiknya kita berikan restitusi. Dimulai dari guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian di sini guru juga diharapkan mampu terbuka terhadap siswa serta siswa bisa menghormati dirinya dan orang lain. Terima kasih banyak Bu Indi. Kita lanjutkan yang berikutnya, pembahasan yang kelima, yaitu posisi kontrol seorang guru.
Nah, ini kita sebagai seorang guru menyadari bahwa kita adalah pemain peran sekaligus dalang. Nah, di sini di kelas kita tidak hanya selama ini mengajar, namun kita punya tanggung jawab dan kita punya sebuah kewajiban yang besar untuk membimbing anak kita serta mengarahkan mereka menjadi pribadi yang kita harapkan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kita akan ulas satu persatu. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal, yang sering kita lakukan secara tidak langsung melalui verbal. Kalau fisik masih ada nggak ya Bapak Ibu? Tidak ya. Untungnya sekarang kita juga sudah menyadari bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik, terutama untuk anak, tidak diperbolehkan. Nah, di sini guru menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas. Nah, ini kata ini yang harus kita waspadai. Kamu selalu saja salah. Nah, di sini ada kata penekanan yang menyebabkan seorang anak tersebut harus menyadari kesalahan, namun dengan berbagai tekanan-tekanan dengan kata-kata ini. Nah, sebagai penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh dan mata itu kelihatan melotot. Nah, kadang kita tidak sadar melotot dan tangan seperti ini jari-jarinya. Di sini harus kita kurangi bahwa kita tidak selayaknya menggunakan posisi penghukum ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan jika kita menggunakan posisi sebagai penghukum, hasilnya kemungkinan murid akan marah, bahkan akan mendendam pada kita. Nanti kalau mereka sudah lulus, tidak mengingat bahwa ini guruku yang keibuan, ini guruku yang selalu mengayomi, tapi mereka ingat pada ini guruku yang selalu menyakiti perasaanku. Nah, ini hati-hati, karena memori seorang anak itu akan teringat, akan lebih mudah tertancap sampai mereka menuju dewasa. Mungkin kita saat itu melakukan lupa, tapi seorang anak tidak, ketika dia disakiti atau mungkin temannya disakiti perasaannya, akan teringat seumur hidup. Nah, di sini biasanya juga terjadi sesudah kembali duduk, murid akan mencoret-coret bukunya. Nah, ini salah satu perilaku agresif yang dilakukan oleh siswa. Terus kemudian ada yang mencoret mejanya, coba kita lihat. Bersih ya mejanya ya. Nah, berarti di sini kita juga lihat bahwa anak-anak merasa sangat dihargai di sekolah kita ini. Nah, di sini lebih buruk lagi, misalnya ketika murid itu berada di parkiran, lihat kendaraan gurunya terjadi keusilan. Kira-kira apa itu? Pernah tidak terjadi? Mungkin memori kita yang lalu, teman-teman kita mungkin, teman kita yang melakukan. Seperti apa? Oh, jarang ya. Nah, kalau saya pernah mengingat ketika saya sekolah dulu, saya ingat teman-teman saya ketika setelah dimarahi oleh guru, yang dilakukan adalah melakukan keusilan terhadap guru kami yang melakukan hukuman seperti ini. Jadi saat itu sepeda motornya digembosi. Nah, kira-kira hal seperti ini untuk kita sebagai seorang guru bagaimana? Menyakitkan tidak? Menyakitkan, tapi bagi anak itu juga hal yang menyenangkan karena dia sudah bisa mengungkapkan perasaannya setelah tersakiti oleh guru tersebut. Nah, sebaiknya kita sebagai seorang guru jangan memposisikan diri sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, di sini kita lihat pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, biasanya bertanya seperti ini: Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Nah, di sini ada peringatan untuk membuat rasa bersalah supaya menyadarkan anak tersebut menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan adalah bukan hal yang tepat. Seperti ini. Nah, hasilnya jika kita melakukan posisi sebagai pembuat rasa bersalah, murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Namun di sini kita lihat tidak seperti
murid dengan guru sebagai penghukum, di mana murid menumpahkan seluruh amarahnya. Namun di dalam pembuat rasa bersalah ini, murid tertekan seperti ini, kadang disimpan di dalam perasaannya, tidak dikeluarkan karena dia merasa bersalah itu tadi pada gurunya. Tapi hati-hati, posisi seperti ini adalah posisi yang sangat berbahaya karena suatu saat akan seperti gunung meletus. Ada saatnya mereka akan menjadi pribadi yang marah, meledak-meledak, yang tidak bisa kita cegah. Jadi ini juga harus kita sadari posisi ini bukan posisi yang tepat. Nah, selanjutnya sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol setiap perilaku murid. Nah, di sini kita lihat positif, ada sisi positif dan negatifnya ya. Positifnya adalah hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Memang asik antara guru dan murid, bisa saling cerita, anak-anak bisa nyaman dengan kita. Namun hati-hati, hal ini tidak selamanya positif, namun ada pengaruh negatifnya. Karena anak akan merasa ini temanku, ini sahabatku. Jadi sudahlah, tidak usah menghargai. Nah, ini yang berbahaya. Kita harus memberikan pamit juga, walaupun kita sebagai seorang teman, namun harus memberikan pengetahuan pada anak, kamu adalah murid dan saya adalah guru. Nah, di sini dengan kata-kata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi seperti mengingatkan lagi, review memori mereka bahwa kita pernah membantu anak-anak. Nah, hal negatif dari posisi teman ini itu akan membuat murid menjadi kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya. Nah, ini hati-hati. Kita tidak harus selamanya memposisikan anak-anak itu sebagai teman kita. Tapi kita juga harus tahu batasan-batasannya. Nah, dengan keadaan seperti ini, murid akan tergantung pada guru tersebut. Dan bagaimana nanti kalau anak-anak kita tinggalkan dalam posisi kita harus keluar dari sekolah untuk dinas luar? Apa yang harus tergantung dengan gurunya? Nah, kan ada guru pengganti yang lain. Apakah mereka kalau dengan posisi ini bisa mengerti guru lain? Nah, ini yang harus kita koreksi lagi dalam diri kita. Hasilnya, akibat lain dari posisi teman, anak hanya akan berbuat sesuatu di mana yang menua adalah gurunya tersebut. Nah, ini yang saya bicarakan tadi, bahwa kita harus berhati-hati dengan posisi ini. Karena bisa jadi anak akan menyepelekan rekan-rekan guru yang lain. Posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Di sini memantau artinya mengawasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi menggunakan sanksi. Nah, ini yang harus kita tegaskan bahwa ada sanksi di dalam posisi kita sebagai pemantau. Misalnya ada pertanyaan seperti ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nanti mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang selalu memantau perkembangan anak-anak seperti itu ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, biasanya para bapak ibu guru yang memposisikan diri sebagai pemantau ini rapi. Rapinya seperti apa? Punya administrasi catatan kelakuan anak. Nah, di sini ada positifnya dan ada negatifnya. Nah, mari kita lihat di sini hasilnya. Jika kita berposisi sebagai pemantau, maka murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ada konsekuensi. Yang kedua, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Kita otomatis harus bisa mengelola emosi kita, karena kita akan merasa seperti marah, namun kita harus menahan itu karena kita ingat bahwa kita hanya sebagai pemantau. Dan yang ketiga, guru harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini bukan posisi yang enak juga ya. Ketika kita harus dinas luar, anak tidak bisa ditinggalkan, itu yang harus kita waspadai. Dan posisi yang terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, jadi kita lakukan secara bersama dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, di sini kita lihat bahwa murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi anak selalu diminta untuk introspeksi diri serta mengevaluasi apa yang sudah disampaikan oleh atau perilaku
berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya guru sebagai manajer ini akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang pernah kita susun di awal tahun pelajaran. Lalu, apakah kamu meyakininya? Nah, di sini kita sama-sama mengingatkan anak-anak bahwa keyakinan kelas tersebut disusun bukan hanya sebagai hiasan, namun sebagai sesuatu yang diyakini dan harus dilaksanakan. Namun sifatnya tidak boleh memaksa. Oke, selanjutnya di sini kita simpulkan bahwa seorang guru sebaiknya memposisikan diri menjadi seorang manajer karena guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas segala permasalahannya. Itu pandangan kami yang kemarin sudah berdiskusi. Saya ungkapkan di sini bahwa ternyata seorang guru alangkah baiknya jika menjadi seorang manajer yang bisa memposisikan dirinya untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini saya ada contoh perilaku guru sebagai manajer. Ini adalah sebuah kasus yang saya angkat di dalam kelas saya. Selamat menyaksikan. Baik, demikianlah video dari saya. Kita akan lanjut pada yang keenam, keyakinan kelas. Nah, sebelum kita masuk keyakinan kelas ini, tadi kita terakhir melihat bahwa ada contoh guru sebagai manajer, yaitu sebaiknya bersama-sama dengan murid mempertanggungjawabkan segala yang dilakukan murid dengan berpatokan pada keyakinan kelas. Nah, kita masuk yang kita omongkan yang kayak ini, yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini kita lihat yang pertama, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik yang sering kita yakini dan sebut sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan gambaran dari budaya positif yang ada di dalam sekolah kita. Nah, budaya positif ini dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan self-disiplin peserta didik dengan menanamkan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Iya, benar sekali. Motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Di sini peserta didik diminta untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan harus bisa menghargai dirinya sendiri. Sebelum menghargai orang lain lebih jauh, kita harus menyadari bahwa anak-anak harus bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan yang mereka punya. Nah, di sini salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan adalah keyakinan kelas. Dan ini beberapa hari yang lalu sudah saya terapkan di kelas saya untuk penyusunan keyakinan kelas. Bagaimanakah ciri-cirinya? Nah, di sini kita harus belajar bahwa keyakinan kelas itu sama tidak dengan peraturan. Mungkin mengatui keyakinan tidak, betul sekali. Keyakinan kelas itu tidak sama. Di mana ciri-cirinya? Kita lihat di sini. Bahwa keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu biasanya berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi cenderung mengajak anak-anak untuk berbuat kebaikan. Jadi tidak melarang. Nah, selama ini tata tertib yang kita lihat itu berupa larangan. Dan ciri yang ketiga yaitu keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima, membuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi ada kegiatan di mana anak-anak menyampaikan apa yang mereka yakini baik di dalam kelas mereka yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jika keyakinan itu sudah tidak efektif, boleh tidak kita merubahnya di semester berikutnya.
Boleh, betul sekali. Jadi kita harus selalu meninjau. Nah, inilah bentuk beberapa tahapan penyusunan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Yang pertama, di sini kita lihat anak-anak sedang menyusun keyakinan-keyakinan yang mereka pahami. Jadi biasanya berupa kata-kata yang positif. Kemudian gambar kedua masih berupa penyusunan. Gambar ketiga seorang anak yang menjabarkan keyakinan kelas yang sudah mereka tempel di kertas blank. Kemudian yang keempat, nah di sini yang kelima adalah bentuk hasil dari keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama. Namun kita analisis dulu, masuk di dalam nilai-nilai seperti apa. Kemudian keyakinan kelas ini kita tanda tangani untuk seluruh warga kelas. Kemudian baru kita susun yang lebih indah. Nah, nanti untuk rencana ke depan kita bisa meninjau lagi apakah keyakinan kelas kita ini masih bisa berjalan dengan baik atau perlu kita ubah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir adalah tahapan segitiga restitusi. Di sini kita melihat dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika melakukan pelulusan sebuah masalah seorang anak atau beberapa anak, kita terlebih dahulu harus menstabilkan identitas anak. Buat mereka nyaman dengan kita, sehingga ketika kita bertanya mereka bisa melakukan hal-hal yang kita harapkan, misalnya berkata jujur, berkata apa adanya, itu melalui tahapan menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi secara bersama kita melakukan diskusi, bukan menunjuk mereka bahwa, hei kamu salah. Tapi di sini kita memposisikan bahwa bagaimana menurut kamu? Apa yang kamu lakukan itu kira-kira benar atau tidak? Dan itulah yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Karena kita menyadari setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang terakhir tahapannya adalah menanyakan keyakinan. Nah, di dalam menanyakan keyakinan ini, mereka harus kita sadarkan bahwa dia bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Tapi kita harus kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita susun di tahapan ke-6. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Sudah jelas semuanya? Nah, baik, berarti materi diseminasi saya hari ini sudah selesai. Atas segala perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika selama saya memberikan diseminasi saya banyak melakukan kekurangan. Terima kasih, Tuhan memberkati.